Shalom, selamat siang adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan Kak Asni. Nah, sebelum kita memulai persekutuan kita pada siang hari ini, Kak Asni mau tanya, gimana kabar adik semua? Pasti adik-adik semua dalam keadaan sehat, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah, sebelum kita mulai persekutuan kita pada siang hari ini, Kak Asni mengajak kita semua untuk berdoa. Adik-adik semua, lipat tangannya tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada siang hari ini kami ada di sekolah minggu akan mau bersekutu dalam Tuhan. Berkati kami, berlah puji-pujian dan bahkan cerita firman Tuhan yang kami dengar bisa menyerahkan hati Tuhan, dan berkati kami supaya kami lahir di hadapan Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam kasih-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan, ku tetap mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, kita terus memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, bawalah persembahanmu. Berdoa ya. Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati tangan-tangan anak Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bala itu dapat mempermuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua yang menjadi selalu berkat, supaya dalam setiap pekerjaan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, Kak Asni mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku.
takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom teman-teman, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita ambil Alkitab kita, kemudian kita akan membacanya, yaitu dalam Yosua 24 ayat 1 sampai 31. Tetapi saat ini kita bersama-sama membacakannya pada ayat 29 sampai 30 ya. Yosua 24 ayat 29 sampai 30. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti teman-teman bisa lanjutkan dibaca ya masing-masing. Ada seorang yang bernama Yosua. Dia masih muda, tetapi dia mendapat tugas yang sangat berat dari Tuhan. Tugas apa itu ya? Tugasnya adalah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Keturunan Yakub atau Israel itu banyak sekali. Lebih banyak dari semua anak-anak yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Ada bapak, ibu, dan juga anak-anak. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, dan juga adik bayi. Oh iya, mereka juga membawa binatang peliharaan mereka. Coba lihat itu. Bagaimana caranya mereka pergi ke tanah Kanaan ya? Apakah mereka naik pesawat terbang? Naik bus mungkin? Ataukah naik mobil? Ternyata tidak. Mereka semua berjalan kaki, padahal perjalanannya jauh dan lama sekali. Pasti melelahkan ya. Tetapi mereka semua tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan itu, karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Yosua masih muda itu harus memimpin seluruh bangsa itu untuk masuk ke tanah Kanaan. Yosua memberikan waktu untuk makan apabila mereka lapar dan istirahat apabila mereka lelah. Yosua memberikan semangat bila mereka putus asa dan selalu mengingatkan bangsa itu akan penyertaan Tuhan. Tentu saja banyak masalah dan gangguan dalam perjalanan itu. Tetapi ketika di Sungai Yordan yang lebar di hadapan mereka, bangsa Israel merasa takut dan khawatir. Tetapi Yosua memberi semangat pada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menolong mereka menyeberangi sungai itu. Ternyata benar, Tuhan menolong mereka dengan menyibakkan air Sungai Yordan sehingga menjadi kering
dan bangsa Israel dapat melewatinya. Ajaib bukan? Ketika ada musuh yang mau berbuat jahat, Yosua memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh. Walaupun bangsa Israel bukan prajurit, akhirnya mereka berhasil karena pimpinan Tuhan. Di samping itu, Yosua juga harus memelihara iman bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yosua selalu mengingatkan mereka untuk berdoa kepada Tuhan apabila mereka menghadapi masalah dan selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan. Karena itu, Yosua sangat senang ketika bangsa Israel berjanji untuk selalu setia dan hanya beribadah kepada Allah saja. Ketika bangsa Israel tiba di Kanaan, tugas Yosua sudah tuntas. Ia telah melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab sampai selesai. Tuhan juga ingin agar kita semua sama seperti Yosua, melakukan tugasnya dengan baik sampai selesai. Kalau teman-teman merapikan mainan, merapikan buku, itu harus dilakukan dengan selesai ya. Jika teman-teman mengambil pakaian di lemari, jangan lupa tutup lagi pintunya. Nah, kemudian ketika teman-teman makan, makanannya harus dihabiskan yang ada di piring. Tidak boleh disisakan sayurannya saja ya. Sayurnya juga harus dimakan. Kemudian ketika teman-teman meminum susu, minumlah susu sampai habis. Jangan disisakan ya. Terutama kalau jadi anak Tuhan harus setia ke sekolah minggu, beribadah, berdoa kepada Tuhan setiap waktu. Nah, itu namanya anak yang bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan harus bertanggung jawab ya, sama seperti tadi Yosua yang mempunyai tugas yang sangat berat, tetapi dia lakukan dengan tuntas. Baik teman-teman, itulah cerita firman Tuhan pada minggu ini ya. Pesan minggu ini teman-teman, mulai hari ini berusahalah untuk melakukan tugas sampai tuntas, sampai selesai ya. Untuk ayat hafalannya teman-teman bisa buka dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Mari teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tutup dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk menyelesaikan tugas kami sebagaimana Yosua juga sudah menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mama papa kami yang sudah menjagai kami, biar kiranya kami boleh taat dengar-dengaran akan orang tua, dan juga Tuhan berkati kami yang masih bersekolah secara online, boleh diberikan kesemangatan dalam belajar, berikan kecerdasan dan kepintaran daripada Tuhan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga berkati untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, biarlah kiranya minggu depan kami boleh beribadah kembali. Kami mengucap syukur sebagaimana Engkau telah mengajarkan berdoa Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, teman-teman. Halo adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Suster Ita Sehat. Apa kabar adik-adik? Pasti adik-adik dalam kondisi sehat kan? Puji Tuhan ya. Iya, adik-adik, hari ini bercerita tentang Yosua yang menyelesaikan tugasnya dengan sempurna sampai selesai. Dia penuh dengan tanggung jawab ya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Jika ada tugas atau apa saja yang dikerjakan harus sampai selesai. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanti disuruh simpan nanti mah. Tetapi selesaikan tugasnya sampai selesai. Jadi adik-adik harus seperti Yosua yang penuh dengan tanggung jawab. Kalau ada PR, kerjakan PR dengan sampai selesai ya. Jadi adik-adik harus bertanggung jawab ya, seperti Yosua yang bertanggung jawab membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Sekalipun banyak cobaan, tantangan, tapi Yosua tetap memberikan semangat untuk bangsa Israel sehingga bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Oke, jadi adik-adik harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itu namanya anak bertanggung jawab ya. Oke, adik-adik kerjakan tugasnya seperti ini ya. Nih, ada gambar Yosua yang sudah dikasih dikirim ke adik-adik. Ada gambar Yosua dibuat seperti ini. Nih, Kak Ita deketin. Lalu ada karton kecil dipotong, lalu ada gagangnya, terus kemudian dilem. Kalian bikin tulis di sini ya. Aku bertanggung jawab, ya. Aku anak bertanggung jawab. Maaf, aku anak bertanggung jawab. Oke adik-adik, kita tunggu hasil karyanya. Sampai ketemu. Salam sehat dari Suster Ita